Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Nuriski dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang pengaruh kolonialisme Belanda. Lanjut. Pengaruh bagi agama itu dampak di bidang agamanya kayak pemerintah Belanda sangat membatasi kegiatan keagamaan. Kepentingan masyarakat muslim dibatasi di Indonesia, kayak Islam. Kalau menunaikan ibadah haji nggak boleh, dibatasin karena takut muncul kayak tokoh-tokoh muslim yang radikal. Selain itu, dampak kolonial dan imperialisme, yaitu mulai masuknya agama Kristen, Protestan, dan Katolik yang disebarkan oleh bangsa Barat. Iya, ini guys, mulai masuknya agama Kristennya Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Tata cara kerajaan menjadi sederhana, adanya pembagian wilayah. Masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan warna kulit. Adanya pandangan bahwa status sosial paling puncak adalah Eropa, yang terbawah adalah pribumi. Tersebarnya agama Kristen dan Katolik. Ini ada 2 kali. Ya kayak gitu. Lanjut. Kalau pengaruh dalam politik itu disadari atau tidak sih, untuk pemerintahan kita juga sekarang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Di zaman dahulu, sistem kepemimpinan kita bersifat penuh praja, jabatan yang sifatnya turun temurun, dan upetinya didapat dari rakyat. Artinya kalau kamu baru bisa menjadi penguasa kalau kamu keturunan raja, kalau tidak ya tidak. Jadi kalau mau jadi penguasa ya harus keturunan raja gitu. Yang kedua, Dendels dan Reples kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Bagi mereka, bupati adalah alat kekuasaan. Ya, unik, Belanda maupun Inggris tidak melakukan intervensi terhadap kerajaan. Alhasil, elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Yang ketiga, imperialisme dan kolonialisme yang pernah mendera Indonesia juga mengakibatkan hal lain. Aktivitas pemerintahan terdapat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan-olah pusat pemerintahan. Jadi Jawa itu lebih terkenal dibanding dengan provinsi-provinsi lain gitu. Yang terakhir, tentu saat pemerintahan kolonial Belanda menguasai Indonesia, tidak sedikit perlawanan yang menghadang. Tidak satunya sejarah perlawanan tidak minta politik. Kebanyakan rakyat bergerak melalui organisasi dalam maupun luar negeri. Itu pengaruh bagi politik, pengaruh kolonialisme Belanda bagi politik. Pengaruh bagi hukum. Pengaruh kolonialisme dalam hukum adalah kayak 1. Kebijakan raja mulai pudar. Hukum adat berubah menjadi sistem hukum barat modern. Pegawai pemerintah yang bersifat keturunan tidak lagi berlaku. Siapa saja bisa menjadi bagian pemerintahan. Pusat pemerintahan berada di Pulau Jawa. Ya, itu hukum. Dalam bidang hukum, kayak kebijakan raja mulai pudar. Jadi semua yang dibikin oleh raja itu kebijakannya udah nggak dianggap gitu. Yang kedua, hukum adat berubah menjadi sistem hukum barat modern. Jadi adat yang ada di Indonesia itu malah jadi hukum yang ada di luar negeri, di barat, hukum barat modern. Pegawai pemerintah yang sifatnya keturunan tidak lagi berlaku. Ya, yang tadi, yang kalau kamu mau jadi penguasa kamu harus keturunan raja, itu udah nggak berlaku lagi kalau buat bagi hukum. Siapa saja bisa menjadi bagian pemerintahan. Nah, itu sama. Pusat pemerintahan berada di Pulau Jawa. Pemerintahan kolonial Belanda merencanakan politik etis pada abad ke-20. Politik etis atau politik balas budi merupakan suatu kemungkinan yang menyatakan bahwa pemerintah di kolonial pribumi. Munculnya pemikiran tersebut merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang menyengsarakan rakyat pribumi. Politik etis yang dipelopori oleh Van Deventer dan Pinter Brosov telah membuka mata pemerintah
kolonial setelah lebih memperhatikan nasib para pribumi pada tanggal 17 September 1901. Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi kepada rakyat pribumi di Hindia Belanda, yaitu dalam hukum. Yang terakhir itu ada pengaruh kolonial Belanda bagi iptek, ya. Kayak Belanda merupakan negara pertama kali menjajah Indonesia. Belanda menjajah Indonesia dengan maksud ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia, kan Indonesia kaya akan rempah-rempah. Ya. Belanda menjajah Indonesia dengan sistem kolonial yang diterapkan pada Indonesia. Belanda mengambil hasil sumber pribumi untuk memajukan sistem pelayaran dan perbaikan yang dimilikinya. Hasil sumber daya dalam atau hasil perkebunan diambil alih oleh Belanda dan kemudian diekspor ke berbagai negara sehingga membuat sengsara rakyat daerah di Indonesia, sehingga menyebabkan beberapa pertempuran melawan Belanda sebelum akhirnya pasukan Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia dan mengambil alih kekuasaan yang telah diduduki Belanda sebelumnya. Yang terakhir, Belanda telah menerapkan beberapa sistem politik, diantaranya yaitu politik kolonial liberal yang terjadi pada tahun 1870 sampai 1900. Perkembangan yang besar yang diperoleh Belanda dan keuntungan sistem tanam paksa yang dilakukannya pada rakyat Indonesia. Kemajuan tersebut terjadi di bidang industri, perbankan serta pelayaran. Namun dengan dikeluarkannya peraturan dari pemerintah Belanda tahun 1854, politik kolonial yang diterapkan adalah politik kolonial liberal. Disinilah sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Sistem ini dinamakan sistem kerja bebas. Politik koloni liberal membawa dampak positif bagi pemerintah dengan mendapat keuntungan yang lebih mudah dan digunakan untuk. Selanjutnya, Belanda menerapkan politik kolonial etis. Tokoh yang berperan dalam menerapkan politik kolonial etis adalah Deventer. Dia merupakan salah satu tokoh liberal pada negara pemerintahan Belanda. Dia membuat pernyataan semua rakyat Indonesia telah memiliki jasa bagi bangsa Belanda untuk membantu memulihkan masalah keuangan yang dihadapi pemerintah Belanda pada waktu itu, karena Belanda saat itu juga berperang pada Perang Dunia dan bergabung dengan sekutu yang menjadi musuh bangsa Jepang. Dia menyebutnya sebagai hutang kehormatan bagi bangsa Indonesia. Sistem politik yang digunakan pertama kali oleh bangsa Belanda yaitu politik adu domba. Politik ini dilakukannya dengan cara menyebarkan perselisihan antara daerah satu dengan daerah lainnya, dengan kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, sehingga kerajaan yang semua bersatu terpecah menjadi bagian-bagian kecil, dan kemudian Belanda dengan lebih mudah melakukan serangan militer terhadap wilayah yang mengalami politik adu domba tersebut. Karena Indonesia merupakan penduduk yang berlatar belakang ras, suku, adat, serta budaya yang berbeda. Hal inilah yang mendorong Belanda menerapkan politik adu domba tersebut. Ya, itu penjelasan dari saya, Deni Nur Rizky. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.